kita bersama Bang Pangi Sarwicenego. Bang Pangi bicara tentang refleksi akhir tahun. Kita juga melihat Bang Pangi dengan lembaganya juga menghadirkan catatan khusus berkaitan dengan akhir tahun dalam berbagai bidang, khusus bicara tentang kegaduhan politik yang tidak perlu. Bagaimana Bang Pangi melihat realitas politik kita belakangan ini? Ya, pertama terima kasih. Yang sangat senang saya bangga bisa hadir untuk sharing diskusi dengan TPI-mu. Pertama adalah Bang Ihsan, bahwa kalau kita lihat kondisi kegaduhan yang tidak perlu itu, memang sebetulnya stabilitas politik kita itu cukup bagus ya. Karena memang yang terjadi kan dalam sistem multipartai sekarang adalah eksekutif happy kita memang cukup kuat gitu. Jadi hampir DPR kita hanya sebagai tukang stempel, hanya mengamini semua program pemerintah, itu kemudian membuat hampir terjadi stabilitas politik. Jadi sebetulnya di dalam sisi lain, kalau saya sih memberi masukan, mestinya memang antara eksekutif dengan legislatif itu harusnya seimbang. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketidakseimbangan itu. Nah, di satu sisi itu bagus untuk stabilitas politik, tetapi di satu sisi ada keputusan-keputusan nanti yang diambil tidak penuh dengan kehati-hatian. Ada serampangan produk-produk undang-undang yang dibuat. Kemudian kita tahu bahwa RKUHP itu kan bagian untuk mengurangi kebisingan politik. Kemudian pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan. Tetapi di sisi lain saya melihat ada fakta empirik objektif yang harus kita pahami, bahwa pendidikan orang Indonesia itu tidak terlalu cukup bagus dalam konteks tamatan tidak sekolahnya, tamatan SD-nya masih dominan dibanding pendidikan menengah ke atas SMA sama kuliah. Jadi bagaimana kemudian mereka menggunakan diksi frasa yang tepat, kalau mereka ngomel atau lagi bercurhat ke pemerintah atau lagi ngeluh, kalau mereka tidak bisa mengontrol emosinya, kemudian mereka terpancing untuk berbahasa yang tidak tepat, maka undang-undang RKUHP ini akan menanti mereka. Nah, ini yang kemudian jangan kita lihat Indonesia itu kelas menengah atas saja gitu. Jadi kalau itu sempat viral misalnya, kemudian mereka akan dikena jerat pasal-pasal tersebut. Kalau kita mungkin bisa lah menggunakan bahasa diksi yang tepat. Bagaimana kalau kita mengkritik, bagaimana kita supaya tidak dianggap menghina, menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengkritik pemerintah, menyebut nama orang tidak boleh, menyebut nama institusi itu bagian dari kecintaan kita untuk, atau vitamin untuk mengkritik pemerintahan itu biasa. Tapi bagaimana kita memahami Indonesia itu tidak hanya kelas menengah atas, pendidikan yang di bawah ini gimana? Nah, kalau kemudian ada kegaduhan untuk menghentikan supaya ada orang yang tidak menghina kepala negara, kepala pemerintahan, itu niatnya baik gitu. Tetapi tolong disesuaikan bahwa Indonesia ini menurut saya tidak hanya yang terjadi itu konteks sekarang. Yang kedua adalah apa yang disinggung oleh Pak Haidar tadi adalah soal penegakan hukum ya. Sebelum penegakan hukum itu ada yang menarik adalah politik identitas. Nah, politik identitas di konteks di mazhab satu memandang bahwa ini adalah sebuah keniscayaan, karena itu adalah identitas orang beragama, orang memilih, orang punya asal sukunya, mereka punya etnisnya, mereka punya partai, mereka punya NU dan Muhammadiyah ini juga bagian dari identitas itu. Nah, kemudian di kelompok yang lain mengatakan, oh ini bahaya, nggak boleh, politik identitas itu menguatkan mayoritas, sementara melemahkan kelompok minoritas. Dan politik identitas cenderung digunakan untuk secara ekstrim untuk memenangkan pertarungan kontestasi elektoral yang tidak sepantasnya dipakai politik identitas. Nah, inilah perdebatan ini yang kemudian bagaimana kita memahami bahwa di satu sisi masuk ke politik identitas adalah sebuah hal yang negatif, di sisi lain ada kondisi yang memaksa kita bahwa Indonesia ini memang beragam, harus hati-hati untuk menggunakan diksi-diksi atau frasa. Apalagi kalau kita bicara tentang konteks agama, harus hati-hati betul menggunakan konteks agama, karena sangat sensitif sekali. Ibarat pusaran air, dia bisa mutar, dia bisa menenggelamkan siapapun, apalagi membuka kotak Pandora agama, itu sangat sensitif. Sehingga itu yang kemudian harus hati-hati dalam mengelola bahasa-bahasa agama, dan ini yang kemudian menjadi perhatian. Saya mengatakan begini, kalau misalnya orang memilih calon presiden, bupati, wali kota, dan gubernur, itu lebih cenderung kepada pemilih kita kan punya alasan, ada 3 alasan memilih.
Bisa karena alasan kesamaan agama atau ideologi, bisa juga karena programatiknya atau persamaan kepentingan, bisa juga orang memilih karena center of kandidat. Jadi mereka terpengaruh oleh figur kandidat yang mereka senangi, mereka sukai. Nah, sebetulnya apapun bisa untuk meyakinkan pemilih kita, tidak harus karena kesamaan agama, kesamaan suku atau kesamaan entitas etnis, tetapi apakah salah kemudian memilih berdasarkan basis agama yang sama, itu juga tidak ada masalah sebetulnya. Nah, ini yang kemudian ketika orang kemudian kemarin memilih Pak Ahok karena ada prestasi, itu adalah pemilih rasional atau kinerja Pak Ahok dianggap bagus, tetapi ada juga mungkin sebagian kita nggak bisa memastikan juga, mereka jangan-jangan memilih Pak Ahok juga karena kesamaan agama yang dianut gitu. Kemudian karena ada suku yang sama dengan Pak Ahoknya, itu juga nggak bisa dipungkiri. Dan itu sebuah keniscayaan yang nggak perlu diperdebatkan di dalam dialektika, narasi kebisingan politik yang semestinya memang nggak perlu dipantik gitu. Itu yang kemudian orang Indonesia itu kalau dalam jurnal electoral studies yang saya baca itu kan ada pengaruh klientelistik. Kemudian mereka memilih tidak lagi hanya soal kanan dan kiri, bukan karena kesamaan agama yang dianut juga, tetapi juga karena ada faktor bantuan, ada programatik dan lain-lain, itu membuat mereka makin yakin untuk memilih calon presiden. Nah, calon kepala daerah, calon gubernur dan seterusnya. Jadi yang kita merasakan bahwa merawat ini sangat berbahaya memang. Kita berharap nanti bagaimana misalnya Bang Ihsan ya, ini puncaknya saja saya lihat ketika Ade Armando dikeroyok itu hanya serpihan-serpihan yang sebetulnya ada polarisasi itu ada, polarisasi isu itu ada. Tetapi kemudian kalau ini tidak di-maintain dan dengan baik, itu dipelihara, itu yang berbahaya sebetulnya. Dan kita kembali bersama Bang Panggi. Bang Panggi, tadi sejumlah poin-poin dihadirkan melihat realitas politik yang terjadi, baik itu di DPR maupun realitas yang terjadi oleh elit partai ataupun elit politik. Termasuk tadi yang disampaikan oleh para narasumber bicara tentang pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif berkaitan dengan demokrasi kita. Atas seperti apa Bang Panggi melihat realitas ini dan kita menapaki 2024, potensi-potensi kegaduhan politik di tahun mendatang nih Bang Panggi? Iya, Bang Ihsan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang bahwa penundaan pemilu, kemudian despian soal elit yang tidak PK itu menarik bagi saya. Terutama bicara dalam konteks demokrasi dan kebebasan freedom of expression ya, kebebasan berpendapat kita, yang demokrasi kita juga di angka 33, 32 kebebasan berpendapat, dan semakin memburuk itu di angka 18-19%. Itu sejalan dengan data Freedom House, kemudian Economic Union Intelligence dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya Bang Ihsan ya, kalau kita anggap ini pemilu ini diperpanjang ya, kemudian ada 3 periode, maka Indonesia sudah tidak bisa disebut lagi, mohon maaf, sebagai negara demokratis. Karena indikator KPI-nya sudah tidak tercapai. Karena salah satu prasyarat negara demokratis itu ada pembatasan masa jabatan presiden secara reguler atau periodik. Yang saya khawatirkan dalam perdebatan yang menarik sebetulnya, kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, apa yang terjadi? Ibarat sandal yang dipinjam oleh teman. Itu lama-lama teman itu merasa itu sandal milik dia. Padahal itu sandal dipinjam. Nah, ketika mau diambil, dia nggak mau. Nah, inilah repotnya. Kalau kekuasaan sudah merasa milik beliau. Saya nggak menyebut siapa di sini. Gitu. Ini yang perlu diingat bahwa yang dibilang oleh Pak Despian, inner circle-nya juga menurut saya tidak ada punya sense of politik. Tidak punya kepekaan sosial. Tekanan publik yang mengatakan bahwa sudahlah DNA perpanjangan masa jabatan, ada energi untuk menambah jabatan, itu pekerjaan Anda menyerah saja, itu pekerjaan sia-sia. Anda tidak menghargai bagaimana orang membangun demokrasi, dibangun di era, mohon maaf, Pak SBY menurut saya agak lebih berkelas, 10 tahun membangun demokrasi, pemberantasan korupsi 10 tahun berjalan. Nah, hari ini itu dinikmati oleh yang 10 tahun ini gitu. Nah, kenapa itu dilupakan bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini, kemajuan Indonesia hari ini, masuk G20 dan seterusnya, itu adalah buah dari 10 tahun yang lalu juga, tidak kausalitas tiba-tiba Anda hebat sendiri di rezim ini gitu. Ini kan kesinambungan demokrasi yang diperjuangkan, penegakan hukum yang diperjuangkan, Anda menikmati. Nah, ini ada inner circle menterinya, nggak ditegur, nggak diingatkan, bahkan nggak dipanggil gitu. Dan sampai sekarang menterinya ini ngomong terus gitu.
tidak hanya ngomong itu, penundaan pemilu masih ngomong, kemudian pemberantasan korupsi OTT dianggap ini, mohon maaf ini menterinya ngomong ini nggak boleh, kan aneh gitu, ngawur ngaco menteri kayak ini. Jadi ini yang membuat kebisingan dari elit gitu, itu yang membuat kemudian kita bising kok apa hal yang tidak perlu dalam diskusi kita, tema hari ini, hal-hal yang tidak perlu kegaduhan politik yang tidak perlu. Kegaduhan yang tidak perlu, tapi itu dipantik oleh kausalitas sebab akibat. Jadi kita tidak mau masuk ke sana, mereka yang kemudian membakar kegaduhan itu. Nah, itu yang kemudian yang sangat berbahaya. Makanya kemudian saya katakan bahwa penegakan hukum kita, misalnya seberapa bersikap pemerintahan presiden sekarang, itu kan 39% mengatakan pemerintahan sekarang tidak bersih dari praktik korupsi, ya. Kemudian penegakan hukum 45% masyarakat mengatakan sektor ini penegakan hukum kita pada sektor ini buruk sekali. Nah, itu walaupun memang dalam proyeksi ekonomi pemilih Indonesia mengatakan seberapa optimiskah Anda tentang ekonomi Indonesia 2023 misalnya, mereka menyatakan ya lebih dari 49% mereka merasa optimis tentang Indonesia ke depan. Nah, walaupun sebetulnya tingkat kepuasan kita 61% tadi, di saat harga BBM naik, kemudian sembako naik, listrik naik, kemudian pajak naik, semua naik, cuma celana pendek aja nggak naik. Tapi hebatnya orang Indonesia, itu tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu tinggi gitu, 61%. Ini yang menurut saya hebatnya, harusnya berbanggalah pemimpin di Indonesia ini, bahwa orang Indonesia, rakyat Indonesia ini pengorbanannya luar biasa. Mungkin mereka memahami psikologi politiknya, kondisi Indonesia, kondisi global yang susah, kondisi negara yang susah. Mereka memaklumi itu gitu. Mereka berkorban, mereka merasa ya udah puas gitu. Padahal itu kan sebenarnya pengorbanan yang luar biasa di saat mereka susah, tapi mereka puas. Ini hebatnya orang Indonesia. Baik.